Puji Tuhan, haleluya, oleh kemurahan dan belas kasihan Tuhan, kita dapat lagi belajar untuk kebenaran firman Allah, yang pada saat ini kita akan melihat di dalam satu kebenaran firman Allah dalam Mazmur pasal 26 ayat 1 sampai yang 12. Tetapi yang saya akan bacakan adalah ayat 1 sampai 3. Dengan perikop di sana, doa mohon dibenarkan oleh Tuhan dari Daud. Berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Ujilah aku ya Tuhan dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku, sebab mataku tertuju pada kasih setiamu. Dan aku hidup dalam kebenaranmu. Puji Tuhan. Dari 12 ayat ini, Bapak Ibu Saudara, dengan perikop di sana, doa mohon dibenarkan oleh Tuhan. Maka saya mengambil satu tema dengan judulnya di sana, doa mohon dibenarkan Tuhan, sama. Dari ke-12 ayat ini, maka ada beberapa hal yang kita perhatikan, dan di mana pengalaman Daud ingin supaya doa-doanya boleh senantiasa didengar, dijawab oleh Tuhan dan dibenarkan oleh Tuhan. Kita pun sebagai umat Tuhan, sebagai yang mengenal akan Kristus, ingin seperti Daud, doanya ingin dibenarkan Tuhan. Tetapi dalam hal ini ada 3 hal permohonan doanya Daud, supaya kiranya Tuhan membenarkan, mendengar, mengabulkan doanya. Tentu kita pun ingin seperti Daud ini, agar setiap doa-doa kita pun Tuhan mendengar, menjawab, dan mengabulkannya. Ketiga hal itu yang kita lihat adalah, satu, pertama dikatakan sana, dia mohon kepada Tuhan dengan ketulusannya. Dengan ketulusannya, dengan tidak ragu-ragu, agar Allah memberikan keadilan pada janjinya. Setiap janji Tuhan tentu ingin kita dapat nyatakan dalam hidup kita. Ternyata Daud pun ingin dengan ketulusannya, dengan tentu tidak ragu-ragu. Dia ingin supaya keadilan Tuhan akan janjinya. Banyak janji-janji Tuhan yang senantiasa diberikan bagi kita. Nah, kerinduan Daud seperti itu. Seperti apa juga kerinduannya Abraham, bahwa di dalam janji Allah banyak yang diberikan kepada Abraham. Tetapi kita juga belajar seperti Abraham akan bagaimana janji Tuhan, dan akan bagaimana juga kepercayaan imannya Abraham. Ada tertulis di dalam Roma pasal 4 ayat 18, dikatakan di sana sampai ayat 20. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun. Dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Nah, ini ayat 20 yang kita perhatikan. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang. Karena ketidakpercayaannya, malah ia diperkuat dalam imannya, dan ia memuliakan Allah. Nah, kita garis bawahi dengan tidak ragu-ragu akan keadilan Allah dengan janjinya. Nah, tidak ragu-ragu ini sama dengan halnya dengan bimbang. Maka Daud berkata di sana, ya, dikatakan di sana oleh Alkitab, kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Dia percaya. Dan dia tidak ragu-ragu bahwa janjinya cepat atau lambat akan ditepati. Demikian juga kita, di dalam kita berdoa dengan hati yang tulus, dan kita jangan sampai ada kebimbangan, keraguan, seperti juga Abraham. 100 tahun. Dia menunggu sudah sampai 100 tahun. Tentu sudah tua. Secara kedokteran, secara medis, tidak mungkin lagi dia punya anak. Tetapi Allah yang sudah berjanji. Allah sudah mengatakan kepada dia beberapa kali. Dan di Roma ini dikatakan bahwa terhadap janji Allah dia tidak bimbang. Nah, kebimbangan inilah kadang-kadang yang membuat terhalang
menjadi kerinduan doa kita. Itulah sebabnya di dalam surat Yakobus berkata, di pasal 1 ayat 6 sampai 8. Hendaklah ia meminta dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Jadi ragu-ragu itu sama dengan bimbang. Sebab orang bimbang sama sekali dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Ayat 8. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Jadi orang mendua hati itu tidak tenang pikirannya, tidak tenang hatinya. Kalau di terjemahan lain berkata di King James, double minded, artinya dua pikiran. Pikirannya hari ini begini, bentar lagi pikirannya lain. Nah, kalau di Alkitab kita berkata mendua hati. Kalau di ayat 6 berkata bimbang. Walaupun dia berdoa, walaupun dia dengan tulus, tetapi ada kebimbangan, ada keraguan. Nah, Allah mau, itulah sebabnya komitmennya Daud, dan dengan ketulusan ke Tuhan, dengan aku percaya tidak ragu-ragu, supaya janjinya digenapi. Nah, itulah sebabnya maka juga dikatakan di dalam Matius 21 ayat 21 berkata firman Allah di sana, Matius 21 ayat 21, Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara, tetapi jika kamu berkata kepada gunung ini beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Jadi Yesus sendiri berkata, di dalam doa kita pun, dalam apapun pergumulan kita, jangan kita bimbang, jangan kita ragu. Seperti apa dikatakan oleh Yesaya pasal 41 ayat 10, jangan bimbang, janganlah dikatakan takut sebab aku menyertaimu. Janganlah bimbang sebab aku ini Allah. Jadi jangan bimbang sebab kita berdoa, berseru kepada Allah, tidak hanya dengan ketulusan, tapi perlu untuk tidak bimbang. Aku akan meneguhkan, Tuhan akan meneguhkan, bahkan menolong engkau. Tuhan akan memegang engkau dengan tangan kanan Tuhan yang membawa kemenangan. Itu poin pertama, Bapak Ibu Saudara. Poin kedua, Daud dalam permohonannya agar hidupnya dalam kebenaran. Hidupnya dalam kebenaran. Jadi kebenaran itu adalah yang dapat dipercaya. Kebenaran itu adalah memiliki kesetiaan. Kebenaran itu adalah memiliki serta ketaatan. Jadi dia ingin supaya hidupnya dalam kebenaran. Hidupnya ingin tetap setia, taat, dapat dipercaya oleh Tuhan. Itu dikatakan Amsal 11 ayat 19. Siapa yang berpegang pada kebenaran yang sejati menuju hidup. Tetapi siapa mengejar kejahatan menuju kematian. Jadi kalau kita hidup dalam kebenaran sejati, ketaatan, kesetiaan, dapat dipercaya, itulah kebenaran. Maka kita dikatakan sana menuju hidup. Bahkan dikatakan Amsal 15 ayat 9, jalan orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan. Jadi jalan orang fasik. Orang fasik itu yang tidak takut Tuhan. Tetapi siapa mengejar kebenaran, dikasihi Tuhan. Jadi kalau kita mau melihat dikasihi Tuhan, maka kita mengejar kebenaran, kesetiaan, ketaatan yang dapat dipercaya. Nah, inilah doa permohonan Daud di dalam Mazmur 26 poin kedua. Poin ketiga yang terakhir, di dalam permohonan Daud dalam Mazmur 26 ini, supaya menceritakan segala perbuatan yang ajaib. Jadi ingin juga dalam doanya, kalau Tuhan tolong, Tuhan menyertai, Tuhan memberkati, ingin dia supaya dia dapat menceritakan perbuatan Tuhan yang ajaib. Seperti apa yang dikatakan oleh Mazmur 98 dikatakan di sana, Mazmur 98 ayat 1 sampai 2 dikatakan, nyanyikanlah nyanyian bagi Tuhan, sebab ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Jadi nyanyikan bagi Tuhan akan segala perbuatan ajaibnya. Sama dengan apa dikatakan oleh 1 Tawarik pasal 16 ayat 9, bernyanyilah bagi Tuhan, bermazmurlah bagi Tuhan, percakapkanlah segala perbuatan ajaib. Jadi cara kita menyatakan perbuatan ajaib dengan pujian, dengan mazmur.
Sehingga dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari berkata dalam 1 Tawarik 16 tadi ayat 9, nyanyikanlah pujian bagi Tuhan, beritakanlah segala karyanya yang menakjubkan. Jadi poin ketiga ini, Daud ingin menceritakan perbuatan Tuhan yang ajaib dengan nyanyian, dengan mazmur, dengan pujian. Kita memberitakan akan kebesaran Tuhan. Nah, inilah yang dapat kita terima dalam pengalaman Daud dan pengalaman kita juga dalam doa yang di Mazmur pasal 26 ini. Roh Kudus kiranya menolong saudara dan saya menterjemahkan lebih jauh, lebih dalam akan kebenaran firman ini, supaya firman ini menjadi satu hidup di dalam kehidupan kita, menjadi terang di dalam jalan kita. Roh Kudus tolong menyertai kita, memberkati, melindungi kita dengan kuasa darahnya. Bahkan sepanjang hari ini Immanuel terus menolong kita. Ebenezer, kemanapun kita pergi selalu ada pertolongan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati dengan kasih sekarunia, kemurahannya, belas kasihannya. Puji Tuhan, haleluya, amin.